Share screen-nya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, jadi works well when quality is more important than cost or schedule. Nah, jadi dia lebih mengedepankan kualitas daripada biaya dan jadwal. Jadi nanti kalau udah salah, seperti tadi sudah salah, ya udah pasti jadwal kan yang akan molor kan. Tapi memang kualitasnya sudah salah, selesaikan dulu, nanti baru kita perbaiki lagi kesalahan, nanti akan memakan biaya yang besar dan waktu yang lebih lama, dia nggak peduli. Ya, jadi dia lebih memperbaiki kualitasnya pasti akan bagus, lebih bagus dibandingkan yang lain. Karena apa? Karena memang dia fokusnya hanya ke satu aja. Oh, perbaikin nanti sudah, oh ini salah, perbaikin yang satu, dapat salah lagi, perbaiki lagi. Nah, itu makanya kualitasnya di akhir akan menjadi baik, tapi nggak jamin sama jadwal sama biayanya. Ya, nggak jamin sama jadwal sama biayanya. Kalau itu jadwalnya pasti akan menjadi lebih lama dan apa namanya, jadwalnya pasti lebih lama dan biayanya juga akan makin besar, makin lama penyelesaian dia juga akan makin mahal. Nah, ini ya, seharusnya semua requirement harus sudah didefinisikan di awal dan harus definisikan dengan baik di awal. Kalau mau softwarenya tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan di tengah, tiba-tiba salah requirement ya, jadi masalah kan. Nah, ketika bikin requirementnya pas di revisi, oh ternyata ada yang salah, harus turun kan. Jadi harusnya requirement di awal harus sudah benar-benar diperjelas. Nah, kemudian derivable create for each page are considered frozen, inhibits flexibility. Jadi membuat setiap fasenya itu harusnya, makanya tadi lebih kaku ya dia ya, lebih kaku dibandingkan yang lain karena dia harus terus turun dulu, terus lanjut ke tahap selanjutnya, nggak boleh balik lagi. Can give a false impression of progress. False impression ya, karena kalau salah di tengah ya itu tadi jadinya error kan, false impression. Does not reflect problem solving nature of software development, iteration of pace. Jadi tidak merefleksikan problem solving. Jadi sekali bikin belum tentu kelihatan bahwa dia akan menyelesaikan masalah. Software itu kan adalah untuk menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah. Jadi belum tentu bisa terlihat langsung masalah kita ketika satu kali alur selesai, masalah kita selesai, enggak, belum tentu ya. Integration is one big bang at the end. Nah, harus banyak integrasi. Banyak integrasi, harus banyak maintain seperti itu ya. Little opportunity for customer ya, sedikit to preview the system until it may be too late. Jadi apa ya yang dipakai oleh customer belum tentu masih sedikit yang didapat oleh customer ketika satu kali pengembangan gitu. Tapi nanti lama-kelamaan juga dia akan bagus, tapi akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan yang lain gitu. Nah, ini adalah cerita dari si waterfall. Ya. Jadi kapan kita harus menggunakan waterfall model nih? Kapan? Ketika requirement-nya sudah jelas, produknya sudah didefinisikan dengan baik, teknologinya sudah jelas, new version of existing product. Bagusnya itu kalau waterfall itu kalau sudah bukan mulai dari awal, tapi kalau sudah update ya. Sudah update. Porting an existing product to new platform. Jadi ya bagusnya kalau menggunakan waterfall itu kalau softwarenya sudah ada, tinggal diupdate, tinggal ditambah dikit, itu lebih enak pakai waterfall. Tapi kalau membuat dari awal itu akan apa ya? Akan sulit kayaknya. Karena semua requirement, product definition, teknologi harus sudah jelas semua yang mau dipakai. Seperti itu. Jadi
Bisa sih, bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak sih kalau misalnya waterfall dipakai untuk membuat software yang memang belum ada sama sekali? Bisa, tapi em, pemuasan kebutuhan atau pemuasan si customer itu, tingkat kepuasan customer itu ketika selesai pertama itu akan kecil. Kenapa? Karena akan ada salah pastinya. Ya nggak mungkin kan manusia membuat itu langsung 100% sempurna, itu akan sulit ya kayaknya. Nah, jadi ketika satu kali bikin itu pasti ada kesalahan. Nah, jadi harus dibikin-bikin, bukan dibikin terus. Jadi waktunya harus nambah, harus nambah, harus nambah, dan biayanya akan menjadi lebih besar. Makanya waterfall model lebih condong atau lebih baik digunakan kalau sudah perbaikan atau sudah maintain saja. Kalau misalnya sudah programnya atau produknya sudah ada, terus diperbaikin, kalau ada kesalahan diperbaikin, nah lebih baik menggunakan waterfall karena dia pasti akan lebih cepat, akan lebih mudah juga dibandingkan kalau bikin dari awal. Nah, ini adalah waterfall ya. Nah, kita lanjutkan dengan pengembangan dari waterfall. Itu adalah V-shape. V-shape ini adalah variasi atau pengembangan dari waterfall. Yang lebih mengedepankan ya, kalau waterfall ini, yang waterfall biasa dia mengembangkan, mengedepankan apa ya, kualitas gitu. Ini sebenarnya sama juga, V-shape ini lebih mengedepankan kualitas, tapi lebih ke verifikasi dan validasi dari setiap produk. Jadi setiap tahapan dia akan validasi, atau setiap tahapan dia akan testing. Ya, setiap tahapannya dia akan testing. Kalau misalnya di waterfall ini testingnya hanya satu kali ya, satu kali di sini. Tapi testing secara keseluruhan. Maksudnya testing sudah dari requirement, sudah desain, sudah implementasi, hanya testing dari hasil implementasinya saja. Ini kalau waterfall. Tapi kalau V model ini lebih mengedepankan testing dari setiap tahapan. Tahapan V model agak sedikit berbeda ya. Pertama adalah project and requirement planning, ya requirement atau sama seperti yang requirement di sini. Kemudian product requirement and specification analysis, ya dianalisis kembali, atau kalau misalnya ada yang salah itu diperbaikin gitu ya, dianalisis. Kemudian arsitektur high level design, itu didesain tapi secara umum. Kemudian nanti ada yang namanya detail design. Jadi sebentar sambil saya bukakan yang lain. Saya ada, sebentar ya. Kalau nggak salah di sini ada V model. Sorry. Jadi dari tahap desainnya dia ada desain, kemudian ada detail desain, lebih ini lagi, lebih detail lagi. Sebentar saya coba buka dulu ya. Oke. Nah, ini. Saya coba switch. Nggak apa-apa ya, jadinya banyak nih. Nah, ini. Form requirement. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu tahapan V model. Jadi dari requirement ya, complete requirement, atau yang tadi disebutkan project requirement planning gitu. Mungkin saya generik saja. Nah, jadi kalau yang tadi requirement planning, jadi di sini dia complete requirement atau requirement secara keseluruhan. Nah, kemudian requirement tadi akan dipecah menjadi requirement 1, requirement 2, requirement 3. Dia menjadi seperti ini. Dianalisis kembali ya, dianalisis. Kemudian
Setelah dianalisis, dia dari requirement itu akan dipecah kembali menjadi setiap requirement 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nah, requirement 2 juga, requirement 3 juga didetailkan kembali. Ini masih dalam tahapan analisis. Kemudian, dari setiap requirement tadi dibuat desainnya. Didesainkan, dibuat desainnya. Maka, dari desain ini, itu masih dianggap masih umum. Masih high level desain di sini. Jadi desain setiap requirement tadi didesainkan. Nah, dari desain ini tadi yang umum high level akan didetail desainkan. Detail desainnya ini adalah detail desain. Jadi satu detail desain bisa mencakup 2 desain. Jadi nanti misalnya apa ya? Nah, misalnya login. Anggap aja di sini bisa login. Terus di sini ketika login, kalau admin dia akan menampilkan halaman 1. Kalau dia pegawai, dia akan menampilkan halaman 2, halaman yang berbeda misalkan antara kalau login sebagai admin dan login sebagai pegawai. Nah, itu kan ada detailnya sendiri. Kalau login kan dia punya sendiri ya. Nanti akan ketika ini login, ini adalah menampilkan halaman misalnya. Nah, di sini kan menjadi sebuah desain. Nah, desain untuk login tadi kan ada untuk user sessionnya. Sessionnya siapa? Nah, itu akan dipakai juga kan. Kalau misalnya sessionnya si admin, maka dia akan tampil halaman ini. Tapi kalau sessionnya si pegawai, dia akan menampilkan halaman ini kan, berarti akan dipakai di 2 requirement itu. Nah, itu bisa menjadi di sebuah detail design. Jadi detail design ini akan menggunakan atau akan digunakan, bisa digunakan dengan oleh 2 desain. Seperti ini. Jadi ada detail design sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan coding. Ya, setiap detail desain tadi dia lebih gampang karena setiap detail desain akan menjadi satu coding, atau bisa aja dianggap satu detail desain itu menjadi satu metode atau satu prosedur atau satu fungsi gitu, atau satu kelas gitu ya, nggak tahu nanti menjadinya apa. Nah, setiap detail desain ini menjadi coding 1, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sekian. Kemudian dilanjutkan dengan dari coding, dia akan buat testing kan. Nah, dari setiap coding akan ditesting. Nah, di V-shape ini yang banyak itu adalah testingnya. Setiap tahapan ini akan ditesting, tapi dia akan ini ke bawah dulu, terus nanti ke atas tekanannya itu kayak gitu. Nah, dari setiap coding ini akan ditesting. Itu namanya unit testing. Unit testing. Jadi setiap detail desain akan ditesting. Jadinya seperti ini. Di coding, setiap detail desain akan ditesting menjadi unit testing. Ini unit testing, dan seterusnya. Kemudian, sudah unit testing, maka dia akan dilakukan integration testing. Integration testing itu akan mentes siapa? Mentes arsitektur. Nah, integration testing ini akan mentes siapa? Mentes yang si detail desain ini. Desain ini akan mendites desain. Jadi yang sudah terhubung-hubung tadi akan dites menggunakan integration testing. Tahapnya di sini, integration testing. Ya. Kemudian analisis akan ditesting juga. Iya, analisis ditesting juga menggunakan sistem acceptable testing. Nah, user acceptable testing. Ya. Jadi aplikasi jadi ini di package ya, misalnya di package dipecah menjadi coding, kemudian coding tadi di testing, misalnya yang coding 1, coding 2, coding 3 saling terhubung, misalnya di integration test ketiga ini benar gak sih kalau misalnya di coding 1 dijalankan bisa dites, ini 2 dijalankan bisa, 3 dijalankan bisa, terus dihubungkan antara 1, 2 sama 3 digabungkan, testingnya jalan nggak, itu yang namanya integration testing. Ini juga sama, ini juga sama. Kemudian setiap ini kan akan menjadi satu aplikasi jadi. Nah, setiap integration testing itu akan dites lagi menjadi user acceptance test. Dia akan mentes aplikasi jadinya. Ini user acceptance test requirement-nya. Kemudian baru di maintenance product operation and maintenance untuk requirement secara umum.
umumnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk V-shape ini lebih mengedepankan testingnya yang banyak. Bukan banyak apa ya, karena memang setiap tahapannya itu dilakukan tes. Ya, dilakukan tes untuk setiap tahapan. Sama saja kayak waterfall, tapi kalau waterfall tidak dites ya setiap tahapan. Kalau misalnya V-shape itu mentes setiap requirement dites, desain dites, implementasi dites, testing jelas ya, apalagi installation dan maintenance. Seperti itu. Jadi panahnya itu kalau saya gambarkan panah itu dari sini ke sini ya, kemudian dari sini, sorry, saya insert lagi. Dari sini akan ke atas melihatnya seperti ini ya, dia akan turun, ini waterfallnya, dan ini adalah V-shape-nya, jadi seolah-olah kayak membentuk huruf V ya. Testing the product is planned is in parallel ya, paralel dengan corresponding fase, setiap fase dari pengembangan perangkat lunak. Ini untuk yang si V-shape seperti itu. Ini dia masih pengembangan. Nah ini ya, project planning, requirement, alokasi resource, analisis, complete spesifikasi of software system, kemudian define how software function fulfill the design, kemudian develop algorithm for each architectural component. Jadi di setiap detailnya itu bisa menjadi, misalnya dianggap saja, misalnya kalau di sini masih, sorry, mana ini? Kalau di sini masih yang namanya package, di sini nanti menjadi satu kelas sendiri. Kalau misalnya kalian belajar Java ya, ini satu package, ini package 1, package 2, package 3 misalnya, ini menjadi satu kelas gitu. Dalam satu package kan bisa terdiri dari beberapa kelas, nanti tergantung dari pengembangannya, kodenya mau bagaimana ya. Kalau misalkan detail desainnya dibuat sebagai apa namanya, sebagai ini apa namanya, objek biasa, jadi di sini menjadi pemrograman biasa, maka di sini akan menjadi function setiap satu fungsi atau satu prosedur fungsi gitu. Bisa seperti itu. Tergantung pengembangannya yang bagaimana nanti. Ya. Kemudian product operation, perubahan dan perbaikan, kemudian sistem acceptance testing, sistem end user ya, user acceptance testing, check the entire software system, kemudian integration test, check the module interconnect correctly, unit testing, setiap kodenya itu dites satu-satu ya, di coding untuk transformasi seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Emphasize planning for verification dan validasi. Memverifikasi dan validasi setiap tahapannya itu pasti mempunyai apa ya, kualitas yang baik. Karena setiap program, setiap tahapannya itu memang dites satu-satu. Kemudian each deliverable must be testable. Ya, karena dia setiap itu tadi dites tadi, pasti hasil testingnya sudah pasti baik. Project management can track progress ya by milestone. Jadi seperti yang gambar saya tadi ya, bisa terlihat progresnya sampai mana, hubungan antar satu desain dengan detail desainnya, siapa saja yang menggunakan, seperti itu. Lebih jelas, lebih terlihat dan mudah dipakai. Kekurangannya, does not easily handle concurrent event ya. Kemudian tidak iterasi juga, sama kayak waterfall tadi. Jadi kalau ada kesalahan ya harus selesaikan dulu, nggak bisa balik lagi. Kemudian not easy handle dynamic change in requirement. Jadi kalau misalnya sudah ada kesalahan di tengah ya, kita nggak bisa merubah requirement-nya, jadi harus selesai. Does not contain risk analysis activity. Jadi nggak ada aktivitas untuk ngecek resikonya, meresiko analisisnya. Jadi kalau V-shape ini lebih kepada testing yang untuk
kodenya gitu. Kelemahannya di situ untuk V-shape ya. Jadi kapan kita harus menggunakan V-shape? Kalau excellent choice for system requiring high reliability. Ya, yang butuh kehandalan yang tinggi. Hospital Patient Control Application contohnya nih, Hospital Patient Control Application. Jadi contohnya salah satunya adalah untuk pasien, untuk mengontrol aplikasi untuk di pasien rumah sakit misalnya. Harus kalau sama ya, sama kayak si waterfall tadi, all requirement are known upfront. Jadi kalau requirementnya sudah didefinisikan dengan baik di depan, maka lebih baik kita bisa gunakan V-shape. Dia lebih apa ya, lebih handal gitu. Jadi apa ya? Jadi kualitasnya mudah-mudahan lebih baik lagi. When it can be modified to handle changing requirement beyond analysis pace. Ya, kalau untuk menghandle perubahan untuk apa ya, requirementnya pada tahap analisis pas. Kemudian solution Oke. Ya, solution dan teknologi unknown. Jadi kalau sudah tahu solusi dan teknologinya ya, sebenarnya sama saja sih. Sama kayak si waterfall, tapi dia lebih difokuskan untuk atau software yang punya kehandalan yang tinggi karena dia lebih mengedepankan pengecekan setiap kualitasnya. Jadi lebih khusus untuk software yang kehandalan yang tinggi. Walaupun nanti waktunya mungkin untuk apa ya, untuk schedule-nya akan lebih lama dibandingkan yang lain, tapi memang akan menghasilkan kualitas yang bagus karena setiap tahapan pasti di testing gitu. Ini untuk si V model ya. Nah, ini yang dua ini adalah yang konvensional. Jadi waterfall sama V model itu yang konvensional. Oke, sebentar saya coba tunjukkan dulu. Saya sudah mana ya? Sorry. Waterfall. Ini salah satu contoh dari penerapan metode waterfall. Ini saya ambil dari jurnal-jurnal saja ya. Ini contohnya. Penerapan metode waterfall pada desain sistem informasi grafis Kabupaten Tegal. Misalnya di sini dia menggunakan metode waterfall untuk membuat sistem ini. Nah, di sini ini kerangka penelitiannya. Nah, ini ya, ini adalah waterfall model yang saya bilang tadi ya. Nah, nanti setiap tahapannya dia lakukan apa gitu. Tapi ini tahapan desain segala macam. Tapi dia menggunakan waterfall. Jadi untuk membuat sebuah sistem ini banyak ya, banyak yang menggunakan waterfall juga untuk membuat pada desain informasi grafis ini dia menggunakan metode waterfall ya. Salah satu contoh penerapannya. Banyak sekali contoh penerapan yang lain untuk metode waterfall ini hanya salah satu contohnya saja.
Oke, saya lanjutkan sedikit. Nah, tentang, jadi kalau yang tadi itu paradigma yang konvensional, ini salah ada paradigma yang evolusioner, dikeluarkan oleh si Pressman kalau nggak salah. The Pressman mengeluarkan atau membuat sebuah paradigma pengembangan perangkat lunak, yaitu adalah yang evolusioner. Tapi salah satunya itu adalah namanya prototype. Kayaknya di sini nggak ada ya. When to use prototype. Oke, langsung ke saya buka yang lain ini. Sebentar. Prototype ini. Nah, ini ya. Metode prototype. Ini yang evolusioner. Jadi ada yang kalau yang tadi konvensional karena dia terus kayak waterfall, kayak terus turun ke bawah. Tapi kalau yang evolusioner ini ada iterasinya. Ya, ada iterasinya. Salah satu metode untuk evolusioner adalah metode prototype. Dia lebih lebih dinamis ya, lebih apa ya, lebih beriterasi daripada yang si waterfall tadi. Tahapannya memang lebih singkat karena nanti si pengembang yang akan mengembangkannya sendiri ya. Jadi awalnya dimulai dari tahapan listen to customer, sebenarnya ini sama saja seperti tahapan requirement ya, penggalian requirement, kemudian build atau revise mockup, ini sama saja sebenarnya dengan tahapan desain ya, kemudian ke customer test drive mockup. Jadi mockupnya tadi dites atau dicoba. Nah, kemudian nanti diperbaikin lagi. Dia lebih berfokusnya, kalau prototype ini bukan berfokusnya kepada ini, kepada kualitas, tapi dia lebih berfokusnya kepada bagaimana penggalian kebutuhan, penggalian requirement secara utuh gitu. Lebih fokusnya ke sana. Makanya dia terus berputar sekitaran ini saja. Nah, ya. Kekurangannya adalah code and fix. Jadi sudah sekali code udah gitu ya. Gitu. Karena memang dia untuk tahapan, setiap tahapan yang lain itu tidak ada testing yang terlalu banyak gitu. Ya udah, pokoknya udah digali requirement sebanyak mungkin, sudah dikode, sudah fix, selesai. Gitu. Bad reputation for quick and dirty. Dia lebih cepat tapi bukan jelek ya, tapi kurang enak dilihat, kotor gitu, kalau kalau istilahnya kotor. Dia cepat tapi belum tentu apa ya, belum tentu bagus karena kualitasnya kita nggak tahu. Overall maintainability may be overlooked. Maintainnya tidak terlalu kelihatan ya. The customer may want the prototype deliver. Pokoknya udah jadi hasil selesai. Proses may continue forever. Jadi ya, sorry. Kalau misalnya ada kesalahan, listen customer, bikin mockup, udah dibikin coding, testing, balik ke customer. Salah lagi misalnya di customer, misalnya saya minta tambah atau saya ini kebanyakan, dikurangin aja. Ya udah bikin lagi. Kayak nggak selesai-selesai istilahnya. Ya, continue forever. Jadi benar-benar selalu bukan recycle sih, selalu iterasi. Gitu. Nah, when to use? Requirement unstable. Makanya saya bilang di awal tadi kalau prototyping lebih kepada penggalian kebutuhan, bukan berfokus kepada kualitas, tapi bagaimana kita menggali kebutuhan yang kurang lengkap di awal. Requirement are unstable or have to be clarified, atau yang perlu diklarifikasi. As the requirement clarification stage of waterfall model, ya, seperti requirement develop use interface, short lived demonstration, yang kalau pengen ngelihat cepat, melihat hasilnya cepat pakai ini gitu.
original development karena satu kali ya. Kemudian object oriented development with the analysis and design portions of object oriented development. Jadi lebih cocok juga kalau pengembangannya menggunakan object oriented, tapi lebih difokuskan kepada requirement-nya tadi. Jadi intinya adalah kalau requirement-nya sudah jelas, sudah pasti tidak perlu banyak diklarifikasi, gunakan si waterfall. Tapi kalau misalnya ini kurang jelas, enggak lengkap, requirement kurang jelas, tidak lengkap gitu ya. Nah, itu gunakanlah si prototype karena di sini kita lebih menggali kebutuhan intinya ya. Nah, itu prototype. Sekarang kita masuk salah satu evolutioner juga si rapid application model atau RAD. Jadi workshop utilizing structure discussion of business problem. Jadi dia lebih mengedepankan bisnis. Sebentar saya coba buka lagi. RAD. Sorry, ini spiral. 4GT, apakah ada RAD di sini? Sebenarnya tidak terlalu incremental ini. Sorry. Nah, ini dia. Saya salah tempat. Ya, merupakan pengembangan perangkat lunak secara linear sekuensial, menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, memungkinkan tim pengembang menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode yang sangat pendek. Jadi kalau misalnya mau cepat ya, pakailah SIRAT. Jadi dia itu membagi berdasarkan tim-tim. Tim 1, tim 2, tim 3. Tim 1 memang berfokus pada anggap aja satu fitur. Tim 2 satu fitur, tim 3 satu fitur. Tapi kekurangannya dia lebih cepat memang. Misal karena setiap tim itu memang memfokuskan misalnya fitur login, yang ini fitur perhitungan misalnya. Ini fitur untuk apa ya? Laporan misalnya, anggap aja. Nah, dia lebih cepat sehingga dia waktunya lebih singkat ya. Tapi satu tim itu mulai dari kalau login tadi dia lebih menggalian bisnisnya bagaimana, proses bisnisnya, kemudian datanya dibuat bagaimana, prosesnya apa, application bagaimana hasil di codingnya, kemudian di testingnya bagaimana, seperti itu. Dia mirip seperti si waterfall tapi dipecah-pecah menjadi per tim. Satu tim memang menggunakan satu fitur, ini satu fitur, nanti di akhir baru digabungkan, seperti itu. Kalau waterfall tadi kan semuanya digabung jadi satu. Nah, kalau ini mirip waterfall tapi dipecah-pecah per fiturnya. Begitu kalau si rapid. Nah, ini ya requirement planning phase, workshop user description phase. Jadi ada fase untuk requirement ya, fase untuk user description, construction atau ya coding ya. Kemudian ada cut over atau instalasi atau memberikan ke user. Kemudian nih, ya itulah si rata deh. Nih ya, jadi ya seperti yang saya gambar bilang tadi ya, seperti inilah sama, tidak terlalu banyak, tapi dia dipecah dalam per timnya ya. Jadi banyak tim yang mengerjakan gitu, tapi tahapannya itu tidak terlalu jauh berbeda sama si waterfall. Kelebihannya adalah reduce cycle time ya, kita waktunya lebih cepat, improve productivity with fewer people means lower cost ya. Time box, dia lebih mengedepankan harus bisa cepat pokoknya. Time box approach mitigation cost and schedule. Kemudian customer envelope throughout the complete cycle, minimize risk of not achieving customer satisfaction and business need. Jadi lebih
tidak peduli sama apa ya, the complete cycle minimize, lebih mengecilkan resiko orang itu gak puas gitu. Jadi karena memang satu fitur kan hanya satu tim yang menghandle ya, jadi dia lebih fokus tadi, jadi kemungkinan untuk kualitasnya juga lebih baik. Focus moves from documentation to code. What you see is what you get. Uses model concept. Jadi capture information, bisnis, data, dan proses. Jadi udah tahu dapat informasi tentang bisnis, bagaimana proses bisnisnya, kemudian datanya, kemudian langsung proses, langsung selesai. Seperti itu. Tapi bedanya itu di situ tadi, dia lebih per tim. Kelemahannya adalah akselerasi development process must given quick response. Harus cepat. Risk of never achieving enclosure. Nah, risknya, resikonya tidak pernah mencapai ya, tidak pernah tercapai. Hard to use legacy system. Jadi kalau misalnya sistemnya yang legacy itu agak sulit. Kemudian membutuhkan sistem yang perlu modularitas yang tinggi. Kemudian committed to rapid fire activities. Jadi memang seperti itu ya, karena dia lebih ke satu tim tadi. Jadi harus komit terhadap setiap aktivitasnya. Jadi kapan menggunakan reasonable well-known requirement user involvement through the life cycle. Project can be time box, functionally delivered in increment, high performance not requirement, ya. Jadi nggak peduli. Low technical risk, ya, resiko untuk kesalahannya itu akan kecil. Karena apa ya? Itu tadi terbagi. Dia memang fokus. System can be modular. Jadi bisa dimodularisasikan. Oke, saya buka lagi contohnya untuk si RAD. Apakah ada? Nah, ini. Ya, implementasi metode development pada website service. Nih, nah dia menggunakan RAD. Ya, workshop seperti ini bisa. Jadi dia ada perencanaannya apa, tahapan-tahapan dari RAD-nya apa, misalnya pertama ngapain, kedua ngapain. Di sini ada sudah memang dipakai orang gitu. Dia lebih ke tim-tim, nanti bisa dibaca sendiri lah. Nih ya. Oke, kita lanjutkan dengan incremental SDLC. Jadi mirip, ini agak sedikit mirip ya, sama si apa namanya, CRA, tapi dia construct a partial implementation of total system. Nah, jadi dia dipecah-pecah juga, tapi perbaikannya juga ada orang lain gitu. System slow add increase functionality, ya. Then slowly add. Jadi sedikit-sedikit memang dia kerjanya lambat ya, tapi dia sedikit-sedikit memperbaiki fungsionalitasnya. Incremental model prioritas requirement of system and then implementation dalam grup. Ya, itu tadi saya bilang. Each subsequent release of system add function all design. Oke, sebentar dulu ya.
Oke. Nah, jadi saya balik lagi nih. Mana tadi? Jadi incremental model tadi, kalau si RAD tadi, dia memang mengerjakannya per tim. Tapi kalau incremental model ini, dia hanya satu tim mengerjakan satu fase ini, detail design, code integration, implementation, maintenance. Tapi setiap ini akan diverifikasi lagi. Nah, sorry dari sini ya. Sistem visibility, plan, requirement, kemudian didesain. Kemudian nanti setiap detail design, kode, integration, implementation, sama operation itu akan menjadi satu kesatuan. Kalau misalnya ada salah, dia akan diperbaiki kembali. Bagian mana yang salah, dia akan diperbaiki kembali. Yang bagian dalam sini saja yang diperbaiki. Seperti itu. Jadi apa ya? Dia lebih ini ya, lebih mengurangi biaya sebenarnya, mengurangi biaya sebelum mencapai level akhir. Jadi mana ya, kalau nggak salah di sini ada. Nah, breakdown to task, use, divide and conquer, lowers initial delivery cost. Jadi memang dia pengurangan biaya di sana. Dia lebih cepat karena memang dibuat dalam satu bundle gitu. Kalau misalnya ada salah, udah langsung diperbaikin. Kalau ada yang salah, misalnya di tahap ini diperbaiki langsung, verifikasi langsung diperbaiki tanpa melihat yang lain dulu, perbaiki dulu. Itu namanya increment. Jadi incrementalnya bisa sampai n, nggak tahu sampai berapa kali. Terserah, bebas. Dia lebih interaktif dibandingkan si si waterfall. Dia lebih interaktif. Develop high risk or major function first, ya. Kemudian release different operational product. Customer can respond to each build, ya. Use, define and conquer breakdowns of tasks. Lower initial deliver. Initial product deliver is faster, lebih cepat, dan customer get important functionally earlier. Jadi fungsionalnya bisa dilihat lebih cepat dibanding yang lain. Ya, bisa mengurangi juga changing requirement. Nih. Oke. Kekurangannya adalah require good planning and design. Nah, complete and fully functional system is allow for definition increment. Kemudian well-defined module interface. Total cost of complete system is not lower. Jadi enggak, biayanya bisa lebih besar. Bisa lebih kecil ya. Good planning and design. When to use? Kapan? Risk, funding, schedule, program, need for early realize of benefit. Jadi ini sudah tahu dulu ya masalahnya apa, biayanya, waktunya harus sudah jelas. Kemudian most of requirement are known up for front but are expected to envelop over time. Jadi requirement-nya memang harus didefinisikan di depan, tapi bisa diperbaikin lagi di tengah-tengah gitu, sepanjang waktu. Need to get basic functionality to the market early on project developer schedule ya, have lengthy ya. Jadi incremental ini memang biayanya termasuk kecil, tapi apa ya? Kalau projectnya itu schedule-nya itu cukup lama atau waktu yang dibutuhkan itu cukup lama. On project with new technology. Jadi teknologi yang baru. Menggunakan teknologi baru yang baru. Bisa membuat untuk dikhususkan untuk membuat software yang baru. Kalau si waterfall tadi kan bukan harus yang baru, lebih baik dia sudah perbaikan menggunakan waterfall. Tapi kalau ini bisa untuk membuat software yang memang benar-benar belum pernah dibuat dari awal. Itu adalah si incremental. Nah, spiral. Ini ada spiral. At risk
analysis and 4GL RAD prototyping to waterfall model. Jadi apa ya, spiral ini lebih mirip kayak waterfall ya, tapi dia pengembangannya mulai dari yang kecil dulu sampai yang besar nanti. Mulai dari konsepnya benar-benar didefinisikan masalahnya apa, kemudian resikonya apa, benar-benar diidentifikasi dari awal. Kemudian develop next level product bagaimana, kemudian next fase, kemudian nanti setiap setiap rencananya itu akan dicek satu-satu. Jadi benar-benar dia lebih berfokus kepada risk analysis. Analisis resiko yang akan terjadi dari setiap tahapan. Nah, tahapannya sama ya, mulai dari konsep, requirement, desain, implementasi. Coding ya termasuk di sini, ada testing sebenarnya. Kalau nggak salah ada yang saya nggak tahu ini lebih lengkap yang mana. Sebentar. Nah, ini bisa terlihat nggak? Ini ya. Nah, jadi mulai dari konsep, kemudian ini benar-benar konsep requirement, kemudian menjadikan prototipe 1, 2, 3 gitu. Kemudian requirement-nya divalidasi, kemudian dibuat detail design, di coding, di testing, di testing, integration test, baru diimplementasi. Itu di setiap, makanya untuk spiral ini lebih berfokus kepada mengidentifikasi resiko yang akan terjadi. Apapun resiko, misalkan ada error, kemungkinan error, karena dia setiap tahapan atau setiap prototipe yang dihasilkan atau yang dibuat itu memang benar-benar dicek satu-satu ya, resikonya benar-benar dicek satu-satu. Nanti hasilnya juga menghasilkan yang lebih baik, seperti itu. Nah ini ya, jadi setiap tahapannya itu benar-benar dicek untuk risk analisisnya, resikonya. Determine objektif ya, alternative and constraint. Jadi ada objektifnya, fungsionalnya, performance, software hardware, critical issue, faktor. Alternatifnya build, reuse, buy, subcontract atau pinjam ya alternatifnya. Constraint-nya adalah biaya, jadwal, dan interface dan lain-lain. Jadi dia ada kuadrannya, determine objek alternatif ya. Jadi ada objeknya, ada alternatifnya, ada constraint-nya di sini. Gitu. Makanya dia lebih ke fokus, kalau spiral ini lebih fokus pada analisis resiko tadi. Ya. Jadi di tahap evaluation yang kedua di sini, Nah, ini ya tahap ini study alternatif relative to project and constraint, mengidentifikasi resiko, bagaimana resiko itu apa solusinya ya, setiap yang akan terjadi itu solusinya apa. Kemudian develop next level ya, meng-create, design, review, develop, inspect kode, test product, seperti itu di tahap yang di sini tadi, develop ya. Tahap develop baru dia bikin desain, di coding, kemudian di testing langsung di tahap situ. Kemudian setelah itu dia baru merencanakan tahapan selanjutnya, project plan, configuration management, test plan, sama installation plan. Jadi di setiap sini mana tadi. Nah di pertama dia lebih, satu sama kedua ini dia sudah mendefinisikan apa saja resikonya. Baru yang tahapan ini requirement-nya benar-benar digali. Kemudian baru tahapan si development di sini, yang di sini baru dia coding, testing. Coding, testingnya di sini semua. Tadi di sini memang seperempat hanya coding testing, tapi 3/4-nya itu lebih berfokus kepada resiko, analisis resiko. Masalahnya apa? Provide early indication risk without much cost ya. User see system early because of rapid prototyping tools. Kemudian critical high risk function are developed first. Jadi yang resiko-resiko yang tinggi ya dicek di awal-awal. Kemudian the design does not have a perfect
Jadi untuk desain codingnya nggak peduli. Jadi dia lebih kepada itu tadi. Can close tied to all life cycle step, early and frequent feedback dari user, kemudian cumulative cost, perhitungan biayanya juga dari setiap tahapan itu lebih terkontrol. Ya. Kekurangannya adalah time spent. For evaluation is too large or small to risk project. Jadi menghasilkan waktu yang cukup lama ya. Time spent planning, doing risk project must be excessive. The model is complex. Risk assessment is required ya. Jadi risk assessmentnya ya, spiral may continue indefinitely. Bisa jadi kayak si prototype tadi nggak pernah selesai gitu. Nah, when to use spiral? When creation of a prototype is appropriate. Jadi, when cost and risk evaluation is important. Nah, yang resikonya perangkat lunak yang punya resiko-resiko tinggi. Nah, itu lebih dikhususkan untuk si spiral model. Jadi, kapan pakai spiral model? Kalau resiko untuk perangkat lunaknya tinggi. For medium high risk project. Medium to high. Jadi yang resiko-resikonya tinggi, gunakanlah si spiral model karena dia memang lebih berfokus kepada analisis yang tadi ya, requirement are complex, kemudian new product line ya, expected. Oke, ini salah satu contoh. Sebentar ya. Spiral. Nah, ini dia spiral. Ini salah satu contoh penerapan spiral. Dia membuat apa ini? Oh, rancang bangun game platform. Jadi ya yang butuh analisis di awal itu menggunakan metode yang spiral seperti ini. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Sorry, suaranya kurang jelas. Oh iya. Ya. Sudah jelas? Ya, nah, sudah jelas. Tadi kan Ibu yang menyinggung Ibu yang di waterfall model. Nah, jika ada misal ada yang tidak sesuai gitu, nah nanti diperbaharuinya pas di maintenance. Nah, kalau yang ada fitur-fitur tambahan itu juga ditambahinnya pas di maintenance apa? Iya. Ya, Itu. lanjut dulu. Sudah. Iya, Sudah. Jawabannya benar. Jadi kalau misalnya misalnya baru kepikiran nih di tengah-tengah bahwa ada requirement tambahan misalnya seperti itu ya, ditambahinnya nggak bisa ditambah langsung, ya udah saya tambahin, nggak bisa ya, harus ditambahnya pada tahap pada tahap akhir. Jadi pada maintenance, sudah maintenance baru nanti bisa ditambah kembali seperti itu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Nanti mungkin untuk PowerPoint-nya ya, PPT-nya yang kemarin sudah saya upload. Nanti ini juga saya akan share screen, saya akan share. Mungkin ada beberapa PowerPoint yang lain yang mungkin bisa menjadi untuk bahan bacaan kalian ya, akan saya berikan juga di e-learning-nya. Karena saya punya beberapa ini ya, beberapa bahan ajar untuk pengembangan perangkat lunak ini buat tambah-tambahan. Ada lagi silakan. Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya mau kasih tugas sedikit. Sebentar. Nah, ini mana ya? Waterfall. Ini apa? Waterfall. Ini apa? Rad. Spiral. Oh, satu lagi nih ada prototype. Nah, ini ya, ada 4 paper yang sudah saya tunjukkan juga tadi, bahwa di sini dia menggunakan beberapa metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ini adalah waterfall, kedua ini adalah RAD
ya. Kemudian ini adalah spiral. Kemudian ini adalah prototipe rancangan si pinjam berbasis web. Oh, oke. Jadi aplikasi si pinjam ya menggunakan prototipe. Nah, jadi tugas kalian apa? Tugas kalian adalah di sini kan menggunakan setiap metode masing-masing yang berbeda-beda. Tugasnya apa? Setiap metode atau setiap pengembangan perangkat lunak atau SDLC-nya kan punya tahapan-tahapan sendiri nih. Punya tahapan-tahapan. Jadi misalkan saya ambil contoh yang waterfall. Tahapan pertama, requirement definition. Apa yang dilakukan oleh si jurnal ini ya pada di tahapan requirement definition. Ya, apa yang dia lakukan? Misalkan saya kasih contoh nih. Misalkan requirement definition dia mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Kalian boleh copy paste lah di sini. Misalnya mengidentifikasi masalah, permasalahan yaitu data yang didapatkan masih sedikit gitu. Kemudian di tahap system and software design, apa yang dia lakukan dalam tahapan system and software design? Misalkan dia membuat use case. Use case-nya nggak usah digambarkan ya. Use case-nya membuat use case diagram, misalnya membuat activity diagram itu pada tahapan software design. Kemudian implementasi, membuat coding dengan bahasa apa misalnya. Kemudian testing, melakukan testingnya apa misalnya kalau disebutkan di sini gitu. Ya, penulisan program misalnya di sini ada kan penulisan program, kemudian keamanan dan lain-lain, pengujiannya menggunakan pengujian apa ini sudah ada, pengujian integrasi misalnya. Melakukan pengujian dengan pengujian integrasi, kemudian perawatan dirancang melakukan pemeliharaan, dirancang dilakukan pemeriksaan periodik terhadap data dan aplikasi seperti itu. Ya, jadi setiap tahapan, misalnya waterfall tahapan pertama dia lakukan apa, tahapan kedua dia apa, tahapan ketiga dia lakukan apa, 4 dan 5 dan apa. Seperti itu. Nah, di RAD juga setiap tahapan, misalnya tahapan abstrak apa? Requirement planning, apa yang dia lakukan? Spiral juga, prototype juga sama. Oke? Ada pertanyaan? Jurnalnya semuanya bahasa Indonesia, ya. Jadi nggak perlu, misalnya ada gambarnya use case diagram, gambarnya ditulis juga Bu, nggak usah. Membuat use case diagram gitu aja udah. Ya, tidak perlu digambarkan kembali. Jadi, membuat use case tahapan 1, membuat use case tahapan ini, membuat apa, tahapan ini, membuat apa, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Bu, saya mau tanya. Boleh. Ini untuk format penulisan tugasnya menggunakan format apa ya, Bu? Format pengumpulan. Pengumpulan dan untuk pelaksanaan tugasnya, Bu. Oke. Pelaksanaan tugasnya dikumpulkan itu di e-learning. Nanti formatnya mungkin saya minta kalian membuat dalam Word, kalian buat di dalam format PDF aja ya. Dikumpulnya dalam format PDF. Nanti ngumpulnya di e-learning. Mudah-mudahan ini tadi yang belum dapat e-learning, akun e-learning saya sudah menghubungi bapaknya. Tolong kalian juga menghubungi Bapak Harson tadi ya. Mungkin ada di sini, saya nggak tahu. Menghubungi Bapak Harson, nanti akan ditindaklanjuti katanya. Tadi saya juga sudah bilang katanya akan segera ditindaklanjuti, lagi diproses. Mudah-mudahan kalau sudah diproses, akan saya tambahkan ke e-learningnya, bisa diupload tugas gitu. Bagaimana formatnya nanti saya akan tuliskan di e-learningnya saja. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan. Untuk belum ada ya, kapan ya, Bu? batas pengumpulannya biasanya kalau saya kasih waktunya 1 minggu. Kalau sekarang tanggal 25 ya, sebentar, berarti tanggal 3
Tanggal 3 jam 12 malam. Ya, nanti di e-learningnya juga sudah saya set batas pengumpulan terakhir. Seperti itu. Ada lagi? Jadi nanti ngumpulnya kalian bikinnya dalam satu PDF-nya saja ya. Nggak usah satu jurnal, satu PDF. Jadi dibuat dalam satu PDF saja. Nanti dikasih judulnya apa, baru tahapannya apa, langkah-langkahnya apa gitu. Terus jurnal kedua apa, baru gitu. Nggak usah, jangan jadi 4 PDF. Jadikan satu PDF saja. Dalam bentuk resume atau bagaimana? Ya, dalam bentuk resume aja lah. Dalam bentuk terserah mau dibuat pakai bullet and numbering boleh, per langkah gitu ya, boleh. Mau dituliskan dalam paragraf juga bebas, terserah. Ada lagi? Silakan. Saya nggak balas di chat ya, saya langsung ngomong aja. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat WhatsApp ataupun di Skype-nya juga boleh langsung ditanyakan. Kalau misalnya saya buka, saya akan langsung jawab. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Materinya boleh di-upload di grup, Bu? Sudah saya upload di e-learning. Langsung saja dibuka, diambil di e-learningnya. Materinya. Ya, yang minggu kemarin sudah, tapi yang untuk hari ini akan saya upload sekarang nih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Belum ada? Baik, kalau belum ada pertanyaan ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.